Halo cek, suara saya kedengaran nggak? Terdengar Ibu. Oke, kita mulai ya kuliahnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah tidur siang semuanya? Oke, saya mau tanya hari ini kita materinya terkait dengan apa? Teori dan tipologi. Yang baca Teori RPS. dan tipologi. Teori dan Oke, tipologi dan teori tentang pedesaan. Saya mau nanya yang kemarin dari desa tuh ya, hampir semua ya. Kalau kalian klasifikasikan desa kalian, termasuk tipologi apa? Apa aja? Tipologi menurut kalian desa itu seperti apa? Masuk ke Ya. mungkin Mata pencahariannya pertanian. masuk ke masyarakat apa? Desa swadaya. Swadaya. Oke. Yang lain? Lebih di pertanian sih Bu kalau tempat saya. Oke, pertanian. Pertanian pun luas loh ya sebenarnya. Tradisional. Tradisional, yes. Swakarsa. Ih, kok udah Gotong ada royong. yang gotong royong. Oke. Baik. Kalau di desa tuh ya, desa itu kan sebenarnya mungkin. Kenapa harus ditipologikan? Kalaupun memang bisa, dimensi apa sebenarnya yang bisa menjadi dasar kita bisa mentipologikan desa coba? Atas dasar pencarian masyarakatnya Bu, sama apa? Perkembangan masyarakatnya gitu, perkembangan desanya. Perkembangan desanya. Ini udah dapat bocoran ya dari kelas sebelah ya? Enggak Bu, baca di Google. Oh, baca di Google. Oke. Jadi Hajirul tadi benar sih. Jadi ada beberapa tipologi dan dimensi yang bisa kita bisa kita pakai ya untuk membuat tipologi gitu ya terkait dengan desa. Oke, maaf, selesai ya? Kelihatan? Kelihatan Bu. Nanti kalau misalnya suara saya tenggelam, ngomong aja ya. Oke, saya lanjutkan. Ini sebenarnya berdasar dari yang kemarin saya sampaikan ya. Setting desa di berbagai wilayah di Indonesia itu beragam sebenarnya. Karena lagi-lagi topografi kita ya, belah jadi dua ya, ada pesisir, ada yang masyarakat pertanian darat gitu kan. Tapi Bu, suaranya juga kalau kita pecah lagi. Oke. Sekarang udah jelas ya suaranya ya? Iya, sudah. Oke, saya lanjutkan. Kalau saya pecah lagi misalnya yang di darat katakanlah pertanian. Loh, pertanian dengan topografi dataran tinggi itu juga beda dengan dataran rendah. Itu akan lebih banyak proporsional ketika dilakukan di yang banyak airnya dan juga topografinya cenderung rata gitu kan. Dibandingkan dengan wilayah pegunungan, maka komoditasnya juga beda. Dan pertanian kan ada ini lagi semakin kompleks lagi. Ada pertanian lahan kering, ada pertanian lahan basah loh kata Banjar Ningrat seperti itu. Jadi ini yang membedakan bahwa ternyata desa pun punya karakteristik masing-masing gitu, atau punya tipologinya masing-masing. Nah, setidaknya ada 3 sebenarnya di sini nanti yang akan kita bagi ya. Yang pertama, dimensi mengenai
perbedaan berdasarkan mata pencarian pokok. Ya betul pertanian, karena desa masih bergantung dengan alam. Tapi pertanian pun bisa kita jabarkan lebih kompleks lagi kan gitu. Yang kedua adalah perkembangan masyarakatnya betul. Tadi juga bahwa desa punya tingkat kemajuannya masing-masing dan punya adaptasi terhadap perubahannya masing-masing. Sehingga kita tidak bisa kemudian menyamaratakan bahwa desa itu yang seperti ini, desa yang seperti ini, enggak. Dan yang ketiga adalah pola permukiman. Jadi pola permukiman di desa pun juga beda-beda gitu. Walaupun pertanian kita bisa membedakan, ada loh satu desa itu yang rumahnya itu persis di samping lahan pertaniannya, sehingga rumahnya jarang gitu ya, agak jarang, agak jauh-jauh gitu. Tapi ada juga yang terpusat di satu tempat lokasi gitu, tapi pertaniannya agak jauh gitu. Nah ini yang bisa kita lihat dari masing-masing desa kita tuh seperti apa gitu. Dan kenapa bisa begitu? Yaitu pertimbangannya bisa macam-macam juga gitu kan. Oke, kita mulai ke yang pertama ya. Berdasarkan dengan mata pencarian. Nah, kenapa penjelasan mengenai desa itu menjadi penting? Karena memang babnya ini Kuncaraningrat ya. Dia yang secara telaten gitu mencoba mendeskripsikan kehidupan desa di seluruh Indonesia. Dan dia melakukan survei data 60-an gitu. Komunitas desa itu udah 41.000. Dan 41.000 itu adalah 80% dari gambaran penduduk Indonesia. Maka kalau kita katakan 20% adalah wilayah urban, 20% wilayah pertanian gitu. Tapi ya itu zaman tahun 60 ketika 60 tahun berlalu gitu kan. Nah, sekarang yang kita lihat seperti apa? Apakah masih seperti itu atau tidak? Dan sini harus digarisbawahi ya gitu bahwa mata pencarian dengan corak pertanian itu juga nggak selalu sawah sih gitu, tapi juga bisa termasuk peternakan dan juga perikanan. Dan di sini dia secara spesifik menjelaskan bahwa teknologi usaha, dalam bahasanya dia adalah teknologi usaha atau kita sebut sebagai mata pencarian gitu. Pada bidang pertanian itu dibedakan menjadi dua gitu. Karena teknik pertanian dua ini beda gitu loh. Yang pertama adalah perladangan dan juga persawahan. Kalau sawah kita tahu sistem irigasi ya, karena perlu air banyak gitu. Tapi kalau perladangan kan enggak. Maka dikotomi dua itu dibedakan berdasarkan dengan kebutuhan air. Kalau ladang itu termasuk dalam lahan kering, gitu ya, dan cenderung berpindah. Sedangkan pertanian persawahan itu lahan basah dan cenderung menetap. Maka bentuk pengelolaannya pun berbeda dan sub-wilayah yang menjadi corak teknik pengelolaan seperti ini pun juga beda-beda, gitu ya. Yang berladang itu cenderung berada di dataran timur, jadi kebanyakan malah berladang. Gitu. Sedangkan pertanian lahan basah itu terkonsentrasi di wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Lombok. Jadi kalau boleh kita lihat penyuplai padi yang notabene merupakan komoditas lahan basah itu pasti dari Jawa, Bali, dan Lombok. Jadi kalau kita mau mengkritisi ya, dulu ada istilah swasembada beras kayak gitu, berarti yang digojlok itu ya 4 daerah ini gitu. Daerah lain dipaksa untuk mengubah teknologi pertaniannya. Maka cukup menarik juga ini dicek, ada beberapa orang yang tertarik pada isu mengenai ketahanan pangan. Ketahanan pangan bukan berarti menyuplai makanan pokok beras gitu, tapi lebih bagaimana
menyesuaikan komoditas berdasarkan dengan topografi dan juga teknologi pertanian yang dimiliki oleh masing-masing desa. Karena kita nggak mungkin nanam padi di irian dalam jumlah banyak seperti di Jawa di mana irigasi sudah settle. Kayak gitu. Jadi topografinya juga harus dilihat. Nah, ini. Nah, lebih spesifik lagi adalah di sini nanti. Kalau lahan berpindah, kalau ladang itu cenderung berpindah, maka kita sebut ada istilah yang namanya pembukaan lahan. Dan pembukaan lahan itu paling efisien memang melalui dibakar. Itu paling efisien, cepat, dan biasanya dimulai pada musim kering ya. Dan ternyata ini adalah bagian dari tradisi atau kita sebut sebagai teknik turun-temurun ya dari sistem ladang. Jadi kita juga nggak bisa salahkan bahwa ketika musim kemarau masih aja terjadi kebakaran di Kalimantan dan juga Sumatera. Ya karena ladang berpindah itu model perladangan itu dari sana gitu. Dan problemnya adalah bahwa ini memang teknik pengelolaan lahan secara turun-temurun gitu. Jadi yang perlu kita lihat adalah kemudian bagaimana melakukan alih teknik pertanian dari yang berpindah menggunakan sistem bakar lahan itu dengan yang lain. Karena ternyata saya mengatakan dilakukan secara turun-temurun bukan sesuatu yang selalu baik kadang-kadang. Dalam jumlah kecil dampak secara ekologis ini yang jadi perhatian khusus karena isu mengenai kebakaran ya, bukan hanya isu sih, tapi problem mengenai kebakaran itu bukan hanya menjadi problem Indonesia karena dampaknya kemudian ke negara-negara tetangga dan menjadi salah satu isu global terkait dengan problem lingkungan kan gitu. Nah ini, cuman menariknya juga dalih model sistem ladang berpindah ini kadang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya ketika membuka lahan sawit kayak gitu untuk perkebunan sawit. Ya karena memang tradisinya begitu ya mereka kemudian turut mengadaptasi karena sesuatu yang bersifat tradisi akan lebih gampang untuk dijadikan arisan kan gitu. Nah, berbeda dengan sistem sawah. Nah, kenapa? Karena cenderung menetap. Maka teknis kepemilikan itu lebih menjadi ciri khas di model persawahan teman-teman. Ya, dibandingkan dengan yang di ladang. Oke. Dan sistem pengelolaan, teknis pengelolaan persawahan itu melibatkan banyak banyak proses, banyak orang gitu ya. Mulai dari penanaman, kemudian mulai dari pengelolaan ya, perawatan hingga pemanenan gitu. Kita membutuhkan irigasi juga, kita membutuhkan sistem pembagian kerja yang jelas. Dan ketika memanen juga kita pasti perlu sistem upah-mengupah gitu. Apakah sistem mengupahnya disamakan dengan modelnya industrial tentu beda. Gitu kan, tentu saja itu berbeda. Hah? Enggak, Bu, tadi suaranya mengecil. Gimana? Sekarang udah besar. Tadi mengecil, sempat mengecil suara. Oh ya, emang suka gitu saya. Suara saya. Oke, sampai di sini ada yang perlu diulang? Lanjut, Bu. Saya lanjut. Next, ada juga yang mengkategorisasi seperti ini tadi ya. Kalau kuncaran ningrat lebih ke simpel banget ketika mendikotomikan pertanian ladang dengan persawahan, lahan basah dengan lahan kering, dan ternyata itu masuk dalam kategori pertanian dalam arti sempit. Kenapa? Karena lahannya sempit. Yang namanya pertanian sawah tentu nggak akan sampai seluas ketika kita bandingkan dengan orang punya kebun, perkebunan misalnya. Ladang juga demikian. Nah, kalau yang pertanian dalam arti luas, yang lahannya luas, lebih mengarah pada desa perkebunan. Ya, komoditasnya kebun teh,
kebun sawit dan lain sebagainya. Selain itu juga ada desa nelayan. Cuman tadi saya sempat tanya ke kelas sebelah, kalau model pesisir ya masyarakat nelayan gitu, apakah ada ini ya penentuan ini daerah penangkapan ikan gitu atau tidak? Tadi ada yang ternyata ayahnya nelayan, dia bilang enggak Bu, gitu. Kalau di nelayan itu modelnya ya siapa yang dia menangkap di satu lokasi, yang lain cukup tahu, oke, saya nggak boleh menangkap di situ, saya pindah pasang jaring di tempat yang lain. Itu ternyata sistem pembagian ini ya, wilayah pengelolaan atau wilayah penangkapan ikan di wilayah pesisir gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah desa industri. Ini klasifikasi yang agak belakangan muncul ya, dan industri pun juga luas teman-teman, tidak hanya industri dalam arti memproduk sesuatu dalam bentuk barang ya, pengolahan barang gitu ya, dari hulu ke hilir enggak. Tapi juga industri sekarang luas ya. Ada industri seni, ada industri wisata, dan desa wisata itu masuk ke kategori desa industri. Karena wisata sudah disejajarkan sebagai bentuk usaha industri gitu dalam bidang jasa. Nah, yang kedua tipologi berdasarkan perkembangan, tadi sudah ada yang sudah ada yang menyebutkan masuk ke swakarsa, ada yang menyebutkan masuk ke swadaya. Apa bedanya? Di sini ada 4 tipologinya ya, berdasarkan perkembangan gitu. Yang pertama adalah desa tradisional atau disebut sebagai pradesa ya sebenarnya, karena masih cenderung terisolir gitu, terasing gitu dengan dunia luar. Dan model hidup mereka ya bergantung pada apa yang disediakan oleh alam gitu. Jadi alam menyediakan apapun ya mereka yang akan ambil itu gitu. Atau mereka akan mengkonsumsi apapun yang disediakan oleh alam gitu. Begitupun juga dengan model pengelolaan ininya ya, lahannya, dan juga model pengetahuan sosial, ekonomi, dan politiknya itu masih sangat terbatas gitu. Dan yang paling penting di sini adalah peran pada leader atau pemimpinnya itu masih kental. Disebut sebagai kepala suku atau disebut sebagai sesepuh gitu ya, tokoh adat. Nah, mereka masih sangat bergantung dengan itu. Yang kedua adalah desa swadaya. Desa swadaya itu bentuk lebih berkembang daripada yang tradisional. Karena mereka sudah terbukti mampu mengolah alam gitu. Mereka punya sistem pengetahuan pengelolaan alam seperti pertanian. Mereka tahu bukan mekanisme, tapi sistem irigasi ya. Sehingga tidak bergantung pada curah hujan. Kalau yang di pertama itu ya musim kering adanya ini ya ini. Musim hujan adanya ini ya ini. Jadi tanaman mereka itu masih bergantung pada siklus alam lah gitu. Yang kedua sudah bisa merekayasa, sudah punya sistem pengetahuan merekayasa. Cuman hasil dari pertanian itu lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan primernya, ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk mencari laba atau untuk keperluan lain, enggak. Jadi kalau boleh dikatakan di sini sistem pertaniannya masih sistem subsisten. Subsisten itu ya pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga adalah desa swakarsa atau desa peralihan. Di situ sudah mulai menuju ke arah kemajuan. Hal yang paling kelihatan dari desa swakarsa adalah mereka sudah bisa mengembangkan sistem demokrasi dalam tata kehidupan mereka. Artinya tidak terlalu bergantung pada perintah pimpinan gitu. Pimpinan hanya sebagai fasilitator lah. Gitu. Tapi intinya
sudah mulai ada orang-orang yang bisa menjadi partisipan di dalam pengelolaan desa kayak gitu, memberikan masukan dan input gitu. Sehingga dalam hal ini juga mobilitas pun juga sudah mulai kelihatan. Tapi mobilitas internal ya di lingkup desa itu, vertikal naik maupun vertikal turun. Dan siapapun yang punya kapasitas bisa menjadi pemimpin di sana. Yang keempat adalah desa swasembada. Desa swasembada termasuk dalam desa yang maju, sudah mengenal mekanisasi dan juga teknologi ilmiah. Artinya mereka sudah tahu bagaimana memanage lingkungan kehidupannya supaya lebih efisien, bahkan lebih produktif gitu. Hal itu ditandai dengan kesadaran masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pembangunan desa. Jadi ketika mereka bicara mengenai kehidupan desa gitu, masyarakat itu sudah sadar tentang optimalisasi hasil pertanian mereka, bahkan sudah sadar mengenai kenapa desa itu harus dibangun. Nah, sebagai contoh adalah desa-desa yang sudah bisa mendiversifikasi hasil pertaniannya atau sudah mengoptimalisasi hasil pertaniannya atau komoditas apapun ya di sektor pertanian, mereka sudah sadar betul tentang kemajuan desa pasti. Dan biasanya masyarakatnya punya partisipasi penuh terhadap itu. Kalau saya lihat dari beberapa survei sekilas dan riset terakhir seperti itu, seperti desa wisata itu adalah representasi dari desa swasembada. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bahwa untuk sampai pada kemajuan desa, pertama bukan hanya sekedar pembangunan secara infrastruktur, tapi juga bagaimana mencari alokasi dana dari pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah jangan cuma infrastrukturnya aja yang bagus, tapi ini harus dikembangkan juga punya nilai jual. Kita punya komoditas di sektor pertanian, kita juga bisa jual apa? Second produknya mereka adalah kemudian jasa wisata atau jasa hiburan untuk orang-orang di luar. Dan biasanya desa wisata itu betul-betul disupport oleh orang-orang lokal atau warga lokal yang tahu betul bahwa apa yang akan mereka lakukan itu bermanfaat bagi semuanya, tidak hanya segelintir orang. Gitu. Jadi manajemen organisasinya bagus, mekanisme yang dilakukan juga cukup bagus, serta teknologi-teknologi yang dipakai pun juga sudah merupakan basis dari pengetahuan yang modern sebenarnya. Itu contohnya dalam desa wisata ya promosinya sudah menggunakan media. Bahkan saya kaget waktu di salah satu desa wisata punya akun domain website yang berbayar loh sampean. Saya tanya dari mana ini bisa bayar website dengan domain.com dan berbayar seperti ini, saya bilang gitu. Ya ada Mbak, kita sudah punya alokasi untuk itu karena kita sadar betul bahwa orang itu melihat desa wisata yang atau apapun lah gitu yang sudah komersil itu dari situ gitu. Selain media sosial yang lain. Terus bagaimana cara mengembangkannya? Ya kita kerjasama katanya gitu. Kerjasamanya ternyata sudah sampai ke lintas kementerian, sampai lintas sponsor gitu. Dan sponsornya ya mereka batasi. Sponsornya ya sekedar memberikan sponsor berapa persen, nggak boleh terlalu banyak investasi karena takutnya nanti diambil alih kan gitu. Biasanya yang ditakutkan oleh masyarakat ataupun banyak orang di desa itu kan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah berdasarkan pola pemukiman. Pola pemukiman itu memperlihatkan letak rumah dan juga ladang yang dikelola. Jadi teman-teman bisa cek gitu, mainlah ke desa-desa yang lain gitu. Ada satu desa itu yang dia tempat tinggalnya mencar-mencar, karena dia menyesuaikan lahan pertaniannya, tapi ada juga yang terpusat, jadi lahan pertanian di mana, permukimannya di mana gitu. Dan ini yang kira-kira menjadi corak pola pemukiman masyarakat desa kita. Yang pertama adalah farm village type. Jadi tipe pedesaan pertanian. Biasanya
biasanya orang yang tinggal di satu desa pasti basis mata pencariannya sama gitu. Dan mereka tinggal satu lokasi dengan lahan pertaniannya. Tidak disebutkan tata letaknya gimana, tapi yang jelas adalah pertanian dengan rumah mereka berada pada satu area yang sama. Gitu. Yang kedua, nebulous farm. Nebulous farm ini Menunjukkan bahwa dalam satu desa, gitu ya, ada permukiman yang orang-orang di dalamnya adalah orang yang bergantung pada pengelolaan lahan pertanian, tapi lahannya ada di satu desa itu, ada juga yang ada di tempat yang lain, gitu. Jadi kalau di tempat saya itu, misalnya saya warga desa A gitu, saya punya lahan sawah itu di sekitar desa saya yang masih satu desa ya, masih masuk dalam secara teritori desa saya, tapi ada yang juga di desa yang lain yang jauh gitu. Nah, itu yang disebut sebagai nebulous. Yang ketiga adalah arrange isolate. Jadi ini yang saya jelaskan tadi ya, yang satu desa tapi rumahnya jarang-jarang karena rumahnya menyesuaikan dengan lahan pertaniannya. Ini biasanya terjadi pada orang-orang atau masyarakat pertanian yang lahan pertaniannya itu cukup luas. Gitu. Ini biasanya terjadi di daerah perladangan lah, perkebunan gitu, dataran Sumatera dan dataran Kalimantan. Tuh. Yang keempat, pure isolate farm. Jadi orang dan lahannya itu menyebar di luar. Jadi orangnya di dalam, lahannya ada di luar desa itu. Tuh. Jadi terisolasi dengan lahan pertaniannya gitu. Rumahnya terisolasi dengan lahan pertaniannya. Yang keempat adalah kelima adalah the scatter farm state community. Dalam satu desa, gitu ya, dalam satu desa, ada warga yang dia punya lahan itu di sekitar desanya. Ada yang dia punya lahan, misalnya si A ya, si A itu punya lahan ladangnya di desanya sendiri. Nah, si B tinggal di satu tempat dengan A ini, tapi dia lahannya dari luar, gitu. Lahannya ada di luar, gitu, di luar lingkup tempat tinggalnya. Kalau yang terakhir, the cluster village, ini jadi ada klaster perumahan tersendiri, gitu ya, tapi selebihnya ladang, gitu, selebihnya ladang. Jadi kalau boleh dikatakan, saya gambarkan kampung saya. Kampung saya itu katakanlah segitiga ya, segi empat. Nah, bagian tengah itu adalah rumah-rumah penduduk padat sekali, padat. Beda sama kampung-kampung di Gunung Kidul. Nah, Gunung Kidul itu masuk ke ini kayaknya ke model arrange isolate gitu. Kalau saya model the cluster village. Jadi rumahnya itu terpusat di satu lokasi gitu ya. Baru di pinggir-pinggirnya itu sawah. Nah, itulah sawah-sawah kita. Sawah-sawah kita itu ada di pinggir-pinggir itu. Yang agak berjarak berapa meter tidak persis di rumah kita gitu, dekat rumah kita. Gitu. Dan biasanya ini juga banyak terdapat di wilayah-wilayah pegunungan ya. Dataran-dataran tinggi juga gitu ya, seperti di Temanggung itu juga ternyata seperti itu gitu. Dan juga saya ternyata juga masuk daerah atas kalau kata orang. Modelnya juga seperti itu. Dan rata-rata desa di sini begitu, teman-teman. Di Sleman ini, terutama Sleman bagian atas itu modelnya begitu. Jadi ada klaster untuk rumah, ada klaster untuk wilayah pertaniannya. Nah, itu biasanya di sekitar desa itu. Maka desa satu dengan desa yang lain, itu pembatasnya ya persawahan itu. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut?
Mungkin lanjut dulu aja. Gimana? Lanjut Ibu. Oke, saya lanjut. Teori yang sering dipakai di dalam mengkaji desa sebenarnya menjadi induk pengkajian mengenai desa, dan seringkali itu menjadi distingsi dengan wilayah urban itu adalah teorinya Emil Durkheim. Tentu teman-teman masih ingat ya teori mekanik dan teori organiknya Emil Durkheim di situ. Dan ketika saya baca gitu ya, ternyata memang dulu Durkheim gitu itu mengklasifikasikan dua setting masyarakat yang dia sebut sebagai masyarakat primitif, bukan masyarakat desa malahan, masyarakat primitif dengan masyarakat perkotaan. Nah, kalau saya cek gitu ya, dan teman-teman mungkin juga bisa bandingkan gitu, masyarakat primitif ini secara karakteristiknya yang identik dengan solidaritas mekanik itu lebih merepresentasikan ke masyarakat desa. Saya nggak ngerti ya kenapa disebut primitif gitu. Apakah desa itu kalau di dataran Eropa masih tergolong primitif, saya nggak ngerti. Tapi kalau di kita kan nggak juga gitu ya. Yang primitif itu ya apa? Yang suku atau yang gimana gitu? Kayaknya udah nggak relevan juga kata primitif itu. Tapi kalau secara karakteristik itu masuk ke wilayah pedesaan. Sedangkan yang organik itu masuk ke wilayah perkotaan. Nah, kalau kita cek lagi bagaimana karakteristiknya, yang desa itu yang seperti apa, yang kota itu yang seperti apa. Nah, solidaritas mekanik ini lebih merepresentasikan masyarakat pedesaan, sedangkan yang organik itu masyarakat industrial, perkotaan. Jadi memang titik tumpunya Durkheim itu lebih ke mata pencahariannya mungkin ya, lebih ke industrial. Sehingga pembagian kerjanya juga lebih kompleks dibandingkan dengan masyarakat non-industrial, atau saya katakan agrikultur lah ya waktu itu. Oke, itu beberapa ciri-cirinya dan saya nggak akan bahas secara detail karena teman-teman sudah khatam kayaknya dengan teori ini. Saya sudah pernah ulas di mata kuliah sosiologi dasar dan di teori sosiologi klasik kita juga sempat membahas itu. Nah ini, selain itu ada tipe-tipe yang mirip sebenarnya, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Sudah pernah dengar istilah ini, Gemeinschaft dan Gesellschaft? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. 3. Jadi Gemeinschaft dan Gesellschaft itu istilah yang populer oleh dia membedakan sebenarnya masyarakat berdasarkan dasar kemauannya membentuk kelompok. Nanti kalau kita ini lagi ya, jejerkan lagi itu antara teori Durkheim, teori Ferdinand Tönnies, ada juga teorinya Harton Cooley kalau nggak salah. Harton Cooley atau siapa ya, yang bahas mengenai kelompok primer dan sekunder. Jadi kalau dijejerin solidaritas mekanik dengan masyarakat Gemeinschaft, dengan kelompok primer itu sama secara karakteristik, walaupun penekanannya beda-beda. Kalau Durkheim penekanannya adalah di homogenitas dan heterogenitas pembagian kerja, sama hukum represif dan restitutif. Harusnya ingat ini. Kalau Ferdinand Tönnies menekankan pada will-nya, dasar kemampuan membentuk kelompoknya, yaitu antara Wesenwill dan Kurzweil. Nah, kalau Cooley, primer dan sekunder, primer itu ke Gemeinschaft atau ke solidaritas mekanik, itu menekankan pada keintiman, ya, keintiman relasi.
Nah, kita ke ini ya, ke Ferdinand Tonis dulu. Kalau bule itu ya nanti masuk ke sini lah, bisa disandingkan. Jadi menurut Ferdinand Tonis itu bentuk kehidupan itu ditentukan oleh kemauan. Ya, kemauan membentuk Suaranya kelompok. kecil. Oh kecil ya? Perasaan udah deket sama mikrofon. Sekarang udah jelas? Jelas Ibu. Jelas, Bu. Oke. Ya, nanti kalau yang ini coba dicek, kalian bisa ngecek ini enggak ya? Ini kestabilitasan sinyal kalian itu di ponsel. Kalau yang pakai ponsel, kalau yang pakai PC ya bisa menyesuaikan, bisa dicek juga sebenarnya. Jadi saling mengecek. Oke, saya lanjut boleh? Vision well. Oke, vision well. Jadi ini saya ulangi ya, manusia itu ketika berkelompok itu pasti ditentukan oleh kemauan, dasar kehendak lah. Kenapa kamu pengen berkelompok? Kenapa kamu pengen berorganisasi? Kenapa kamu pengen berkumpul? Itu namanya will. Nah, will itu dikategorikan menjadi dua kalau menurut Ferdinand Tonis. Yang pertama adalah vision will, yang kedua adalah core will. Vision will itu adalah kemauan yang dikodratkan sebagai kehidupan alamiah. Jadi kemauan alamiah kita sebagai manusia itu ya berkumpul. Ya pengen bersanding dengan orang lain, mencintai orang lain, itu adalah kodrat alamiah. Walaupun kita nggak tahu tujuannya apa, ya itu naluri kita gitu loh. Hal yang bersifat natural di dalam diri kita. Terutama adalah nalar untuk ini, untuk bersatu dengan komunitas, bersatu dengan satu sama lain gitu. Itu sebagai sesuatu yang menurut Ferdinand Tonis itu sebagai sesuatu yang mendasar gitu, yang memang dimiliki oleh semua manusia gitu, yang semua mau kamu tanya dimanapun ya seperti itu gitu. Nah, dasar kemauan inilah yang membentuk masyarakat Gemeinschaft. Nah, masyarakat Gemeinschaft itu adalah kelompok atau komunitas atau tatanan masyarakat yang ditentukan karena keinginan untuk berkumpul gitu ya. Kalau di Durkheim ini namanya adalah solidaritas mekanik, termasuk dalam masyarakat dengan ciri khas solidaritas mekanik. Kalau kategori ini adalah kelompok primer, karena tidak ada sistem pertukaran berdasarkan dengan rasional instrumental tertentu. Ketika tujuan dan keinginan tertentu, ya nalurinya seperti itu. Maka kalau kita lihat di wilayah pedesaan kan begitu, ya. Orang kenapa pengen ngumpul ya, pengen ngumpul aja. Kenapa orang mau melakukan ini itu, ya itu seneng aja gitu. Kadang-kadang seperti itu. Berbeda dengan core will gitu. Kalau core will itu kemauan yang didasarkan pada akal dan tujuan atau rasional instrumental kalau kata Weber ya gitu. Dan perlu sarana untuk mencapai itu. Contohnya, kenapa orang pengen berorganisasi? Kenapa orang ingin membentuk kelompok? Karena ada tujuan pragmatis tertentu. Kenapa misalnya Haritanu itu bikin partai? Partai itu kelompok loh, organisasi. Ya karena ada tujuan tertentu. Kayak gitu. Jadi sekira-kira seperti itulah. Dan kehendak ini yang membentuk masyarakat Gesellschaft. Yang cenderung banyak kita temukan di wilayah perkotaan ya, di wilayah urban gitu. Orang mau berserikat, berkumpul ya karena ada tujuannya gitu. Orang mau ngobrol bareng, ngomongin tentang program tertentu ya itu tujuan. Mereka punya tujuan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini terakhir adalah masyarakat Gemeinschaft secara spesifik oleh Tarkot Persson itu punya ciri-ciri khusus. Ya, Gemeinschaft tadi adalah masyarakat pedesaan. Apa itu ciri-cirinya? Saya langsung ke sini aja, ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah mereka punya orientasi kolektif. Ya, orientasi kolektif. Ini merupakan konsekuensi dari
sifat atau dasar perasaan Wesen will itu tadi. Ya, Wesen will itu tadi, perasaan berkumpul, perasaan ingin bersatu, ingin bersama-sama, itu afeksi namanya. Dengan kata lain itu adalah perasaan, itu berarti afeksi. Prioritas terhadap kebersamaan itulah yang menjadi ciri khas mereka. Sehingga orang-orang yang terlibat pada hubungan dengan ikatan kebersamaan dan juga perasaan yang sama adalah mereka-mereka yang punya kesamaan pasti. Maka tidak heran kalau ya orang-orang yang terlibat pada hubungan kolektivitas yang seperti ini cenderung homogen. Gitu. Yang kedua adalah partikularisme. Partikularisme itu lawannya dari universalisme. Pada dasarnya hubungan yang intim ya, hubungan yang intim itu didasarkan oleh kekhususan tertentu. Misalnya kalau teman-teman ingat kemarin saya mengatakan desa itu dibentuk karena genealogis, teritori, dan orientasi tujuan. Tapi kebanyakan desa-desa di Indonesia itu terbentuk karena dua. Pertama, teritori, lokalitas, dan juga genealogis. Jadi ada sifat yang khusus di sana. Maka ada apa ya? Ada perasaan berdasarkan lokalitas, ada perasaan berdasarkan genealogis, yang itu kita sebut sebagai subjektivitas mereka. Maka kekentalan relasi itu bersifat spesifik, partikular. Nggak ada yang bisa disamakan, misalnya terutama kalau kita kaitkan dengan kelompok yang lain. Mereka punya identitas sendiri, kekhususan sendiri. Ketiga adalah askripsi. Askripsi ini berkaitan dengan mutu seseorang ya di dalam satu kelompok. Kalau di masyarakat desa kita tidak bisa sebut itu sebagai prestasi karena desa bukan merupakan kelompok kesatuan kolektif yang kompetitif yang artinya ingin menonjolkan satu sama lain. Sehingga kalau ada orang yang terampil, ada orang yang ini sebagai bentuk predikat askripsi saja. Mereka sebenarnya tidak ingin mencapai predikat itu, tapi secara tidak sengaja mereka punya keterampilan itu karena kebiasaan. Kalau teman-teman sering melihat mungkin dari lingkungan teman-teman gitu, spesifikasi yang dimiliki oleh seseorang itu kadang muncul dari penilaian orang lain gitu. Contoh dalam kegiatan hajatan atau acara tertentu, siapa yang mau jadi MC? Yang jadi MC adalah bukan mereka yang punya profesi MC. Enggak, tapi yang mereka punya ketangkasan dalam hal berbicara dan berdialog di depan orang lain. Dan itu hal yang sering dia lakukan dari kecil loh, dia belajar, tapi dia tidak punya orientasi menjadi MC. Nah ini yang sering kita lihat di desa kan gitu. Yang ini pandai dalam masak misalnya. Yang masaknya bumbunya enak, dia yang sering dikasih pekerjaan untuk masak, yang lain mungkin cuma bantu-bantu aja gitu. Yang keempat adalah diffuseness atau kekaburan. Gini, di desa itu kita sulit membedakan. Halo Bu. Ya, halo. Ya, suaranya mengecil Bu. Ya, semuanya yang lain bisa dengar suara saya? Sekarang sudah dengar Bu. Oke. Saya lanjutkan ya, nggak apa-apa atau harus diulang? Sampai kekaburan tadi Bu. Oh ya, berarti yang terakhir ya, kekaburan atau diffuseness. Kalau di desa gitu, kita sulit membedakan hal-hal yang bersifat pribadi, private, dengan hal-hal yang bersifat publik. Publik itu berarti urusan-urusan kolektif, gitu ya. Ya karena memang kita sebagai manusia yang punya orientasi kolektif dalam satu lingkungan desa, tapi kita juga punya privacy, artinya punya sesuatu yang bersifat privasi gitu.
Kedekatan bersifat privasi. Contoh, teman-teman sering menemukan nggak kalau ibunya teman-teman atau bapaknya teman-teman gitu, ketika dapat undangan hajatan, ya, ketika dapat undangan hajatan, dia akan menentukan kedekatan relasi itu. Kalau misalnya yang mengundang adalah orang yang dekat dengan kita, walaupun bukan keluarga ya, tapi dekat dengan kita secara privacy, kita suka ngasih amplopnya lebih tebal dibandingkan dengan orang biasa, yang biasa-biasa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang juga kita suka ngitung sih. Ngitungnya juga dari, nih orang kalau ngasih saya amplop nih segini nih, udah berapa kali ngundang ini. Ini sebenarnya adalah kedekatan, teman-teman. Ini juga menentukan kedekatan. Sehingga itu juga menentukan timbal balik yang akan kita berikan kepada orang itu. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini masih jamak sekali kita temukan di desa. Jadi faktor subjektivitas atau privacy, urusan yang sebenarnya bersifat private tapi kebawa di lingkungan publik, urusan-urusan publik. Oke, ternyata selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa? Sebutkan nama. Saya Muhammad Fikri, Bu. Silahkan, Fikri. Oke. Begini, Bu. Saya ketika ditanya teman-teman atau siapapun itu, saya kebingungan, Bu. Ketika ditanya, kamu itu masyarakat desa atau masyarakat kota? Karena secara administrasi desa saya itu desa Dapuri Kaje, Bu. Tapi ada di pusat kota Denpasar. Di desa saya itu ada rumah sakit, terus ada taman kota, bahkan masuk di daerah administrasi desa saya. Sehingga saya ragu nih, saya mengatakan diri saya sebagai masyarakat desa atau masyarakat kota. Tapi kalau diri saya disebut sebagai masyarakat kota karena secara teritorial ada di tengah kota, sifat-sifat kedesaan masyarakat di rumah saya itu masih kental banget, Bu. Solidaritasnya masih mekanik, misal. Nah itu, menurut Ibu itu gimana? Masih. Maaf, Bu, suaranya nggak kedengar. Oke, maaf masih di mute. Oke, Fikri, saya tamu dulu ya. Yang lain, Alvin? Iya Bu, makasih. Ini pertanyaan saya hampir mirip tadi ya, tentang tipologi desa. Saya ambil contoh di Bandung itu ada sebuah komunitas gitu yang bernama Komunal Kopi. Nah, mereka itu mengembangkan konsep ekonomi tanding. Tujuannya agar petani berdaya atas usahanya sendiri dan tidak didikte oleh harga pasar. Pertanyaan saya adalah, apakah desa tersebut masuk dalam dua tipologi yang berbeda secara bersamaan? Karena jika kita lihat kondisi masyarakat tersebut di satu sisi masih bergantung pada alam, dan di sisi yang lain sistem pengolahannya itu bisa dibilang cukup maju. Itu bagaimana, Ibu? Oke. Ini mau dikaitkan dengan tipologi yang mana, berdasarkan dengan mata pencarian tadi atau perkembangannya? Karena kita bisa pakai dua indikator. Iya, itu pertanyaan saya, Bu. Oke. Tadi petani kopi ya, yang ingin mengefisiensikan hasil pertanian kopinya secara mandiri, gitu ya? Kalau saya malah Jawa Timur ini, Bu. Oh, Jawa Timurnya mana? Jember? Iya, saya di Jember, Bu. Oke, soalnya yang terkenal dengan kopi kan Iya, Jember ya. Saya pernah main ke kebun kopi tapi milik PTPN kalau nggak salah, Mas. Jadi ternyata ada pertanian yang dikelola mandiri sama petani, Bu. Ya? Itu yang PTPN itu emang cenderung lebih luas gitu daripada punya petani gitu, Bu. Oke. Kopi dan coklat ya, sama itu ya. Ya, oke. Satu lagi, cewek deh.
Fajar udah banyak cowok. Sorry ya, Jar. Cewek dulu. Jar. Fatma. Izin bertanya, Bu, terkait golongan pedesaan yang tadi itu. Kan di sini tadi dibagi berdasarkan 5 kelompok, toh, Bu. Nah, itu tuh mereka tuh kan tinggalnya ada yang dekat sama persawahannya, ada yang apa itu tinggalnya mengelompok gitu. Nah, itu tuh mereka tuh kayak gitu itu karena apa ya, Bu? Gitu. Bisa diulangi? Pengelompokan mereka yang kayak gitu, yang kayak tinggalnya ada yang dekat sama persawahannya, ada yang bisa-bisa sama ladangnya. Nah, itu mereka tuh mengelompokkannya itu berdasarkan apa gitu. Penyebabnya mereka tinggalnya kayak gitu itu karena apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa? Fatma ya? Oke, saya jawab dulu ya 3. Yang pertama tadi Fikri. Tadi Fikri tinggal di tengah kota, di wilayah masuk kota ya Fikri ya. Cuman saya mau tanya, dari mayoritas mata pencariannya masih bergantung sama alam nggak? Masyarakat desanya? Enggak, Bu, karena di sana enggak ada sawah gitu. Sana benar-benar di tengah kota gitu. Oke, really di tengah kota ya, gitu. Kalau saya boleh duga sebenarnya saperadaban dia sudah masuk ke kota. Cuman saya perlu cross check lagi apakah solidaritasnya itu adalah kamu juga seperti itu. Dan itu persis sebenarnya seperti yang terjadi. Saya pernah riset sama mahasiswa gitu ya di sekitar Donorejan kalau nggak salah gitu. Itu kan areal perkotaan ya, dekat Lempuyangan ya kalau nggak salah ya, ya sekitar situ lah. Gitu. Setelah saya cek gimana corak ininya relasi sosialnya. Relasi sosialnya memang cenderung ke menunjukkan masyarakat ini, masyarakat pedesaan. Jadi mereka ketika ada kegiatan desa gitu ya, kesadaran kolektifnya tuh masih ada. Tapi kalau ketika saya lihat tentang proporsi ini ya, mata pencariannya ini udah heterogen banget gitu. Udah heterogen, apalagi juga banyak pendatangnya sebenarnya. Nah, pertanyaannya kemudian apakah ini masuk ke masyarakat desa atau masyarakat kota? Secara peradaban masyarakat kota, Mas. Ya, secara peradaban masyarakat kota. Karena secara genealogis pun juga sudah mencar-mencar ya gitu. Apalagi banyak pendatang. Yang kedua, secara teritori dia sudah berada pada wilayah epicentrum. Jadi yang namanya wilayah epicentrum itu nanti akan meluas. Ya akan meluas. Diversifikasi mata pencariannya juga ada. Cuman karakteristik masyarakat desanya itu masih ada pada konteks-konteks tertentu. Ya, pada aktivitas kolektif tertentu, tapi tidak semua kan? Tidak semua. Pada momentum tertentu lah gitu. Misal momentum yang memang bersifat sosial, contohnya aktivitas aktivitas bakti sosial karena sebagai strategi survive lingkungan masyarakat situ. Kebetulan saya waktu itu meneliti tentang itu. Jadi bagaimana masyarakat di sana itu bisa survive gitu. Modelnya mereka sudah punya investasi melalui iuran, melalui AT dan RW. Dan masih banyak kumpulan-kumpulan di sana gitu. Itu sebagai aktivitas sosial mereka, sebagai bukan aktivitas sosial utama sebenarnya, tapi kadang itu menjadi pelarian mereka di sela-sela aktivitas profesi yang lainnya. Jadi sudah mengalami pergeseran gitu ya. Tidak hanya di tempatmu kok, di Jogja sudah banyak yang seperti itu. Terutama yang di wilayah-wilayah kota atau Sleman yang mepet kota. Ya, Sleman mepet kota itu sudah banyak menjadikan itu. Tapi untuk urusan masih kuat gitu kolektivitasnya.
Gitu. Itu sementara yang saya jawab. Kritik gitu ya, kritik terhadap teorinya Durkheim. Kita nggak bisa kok sekarang itu